Kalau diyakini pengetahuan rasional sebagai pengetahuan yang bersifat ilmiah, maka konsekuensi logisnya ya Tuhan itu ilmiah. Nah ini nyambung dengan pertanyaan Bapak tadi, Pak. Dalam akidah itu harus ada ketentuan pasti, al-qata' wal yakin. Akidah, makanya tadi saya sebutkan di awal itu definisi ilmu dan akidah itu i'tiqad jazim mutabiq lil waqi' nasyi'an dalil. Harus berupa keyakinan bersifat pasti. Jawabannya ayatnya seperti yang dikatakan Bapak tadi, innadzan la yughni minal haqqi syai'a. Karena sangkaan itu nggak bisa gitu loh. Jadi kesadaran nggak bisa. Kita itu meyakini akidah dalam level sangkaan. Makanya para teolog sepanjang berabad-abad itu mengharuskan dalil-dalil akidah itu harus bersifat qat'i, harus bersifat pasti. Makanya yang jadikan sandarannya hukum akal bersifat pasti seperti kausalitas tadi. Bapak coba tanya di kampus, di luar kampus, ada nggak manusia mengingkari kausalitas itu, ada nggak? Yang mengingkari pun pada akhirnya akan dipaksa mengakui kausalitas. Loh, kok bisa gitu? Lihat, kalau dia mengatakan kausalitas tidak ilmiah, oke, Anda punya argumen nggak? Kalau dia menyampaikan argumen sampai pada kesimpulan kausalitas tidak ilmiah, berarti dia mengakui kausalitas loh. Bahwa argumennya menjadi sebab bagi kebenaran kesimpulannya, betul nggak? Makanya saya bilang kebenaran Tuhan itu kebenarannya pasti gitu loh. Guru Gembul mengatakan Tuhan ada atau tidak ada sama aja secara ilmiah. Harusnya kita debat masalah yang esensial ini nih. Terus boleh mengatakan saya tidak pernah mengatakan bahwa pengetahuan ilmiah satunya pengetahuan indrawi. Ya emang nggak ada. Tapi kan saya menyimpulkannya begitu. Waktu debat, waktu podcast sama Ustaz Felix Show itu, Ustaz Felix mengatakan keberadaan Tuhan bisa dibuktikan secara rasional. Mengatakan begitu kan? Memang benar, bisa secara rasional. Tapi boleh mengatakan apa? Rasional itu, tapi rasional tidak memenuhi kriteria ilmiah. Rasional itu tidak memenuhi kaidah ilmiah. Itu pernyataan beliau loh. Nah makanya saya tanya, ketika beliau mengatakan rasional tidak ilmiah itu, waktu ngomong begitu itu pakai rasio apa enggak gitu loh? Ya iya kan? Pada akhirnya, Pak, jangan dipotong Pak. Saya tidak motong pembicaraan Anda loh. Saya tidak motong bicaraan Anda loh. Dia bicara panjang lebar, saya nggak potong sama sekali loh. Maaf ya, kita bukan netizen. Itu Pak, itu ayat itu saling menguatkan. Kemudian mana tadi? Oke. Bu Guru mengatakan bahwa pengetahuan itu berawal dari pengetahuan indrawi. Bapak mempelajari nggak argumen kosmologis itu? Tahu nggak argumen kosmologis itu awalnya di pengetahuan indrawi loh. Bahwa alam itu ada dari ketiadaan. Itu sains membuktikan itu. Tahu nggak, kalau kita baca buku teologi, tahu nggak apa buktinya alam itu ada dari ketiadaan? Karena tidak lepas dari gerak dan diam. Gerak itu bisa kelihatan loh Pak. Diam juga sama. Karena dia itu gerak dan diam, tidak lepas dari gerak dan gerak dan diam itu senantiasa mengalami ada dan ketiadaan, makanya disimpulkan alam itu ada dari ketiadaan. Itu pengetahuan indrawi, tapi nggak cukup dengan itu doang. Di sains itu sebetulnya bisa dijadikan salah satu premis. Ya, saya nggak mengatakan sains membuktikan keberadaan Tuhan, tapi kesimpulan saintifik bisa dijadikan salah satu premis untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Tapi lanjutannya, setelah kita membuktikan alam ada ketiadaan, so what? Filsafat bicara di situ, hukum kausalitas. Setiap sesuatu yang ada dari ketiadaan ada yang mengadakan. Gak ada yang bisa mengingkari itu. Makanya Ar-Razi mengatakan, lihat nih, saya baca referensi ini. Ar-Razi dalam Al-Muhassal mengatakan kaunu syai' mu'athiran fi ghairihi mutasawwarun tasawwuran badihiyan. Kenyataan sesuatu memberikan dampak bagi sesuatu yang lain itu sebuah aksioma gitu. Enggak usah dipertanyain lagi. Setiap sesuatu yang ada di ketiadaan, ya pasti ada yang mengadakan, ada sebab yang memberikan efek sama dia. Nah, karena itu kita simpulkan alam itu ada yang mengadakan. Itu logika itu nggak akan pernah sama dengan logika yang mengatakan Tuhan tidak ada. Terus gimana alam bisa ada gitu loh, masa mengadakan dirinya sendiri? Sementara beliau mengatakan Tuhan ada dan tidak itu sama aja secara ilmiah. Oh enggak, itu beda jelas. Sebutin sama saya buku ateis yang buktikan Tuhan tidak ada. Saya bisa baktikan sekarang ke bapak-bapak ibu sekalian buku-buku yang membahas tentang bukti keberadaan Tuhan. Tadi saya tampilkan tuh disertasi Al-Adil Al-Aqliyah Bainal Falasi Bainal Mutakalimin wa Falasi. Karena Syekh Said Fauda, teolog asal Yordania, 500 halaman. Ya. Sami Amiri dari orang Salafi, ya, tapi seorang intelek. 700 halaman bicara tentang, tahu nggak judul bukunya apa? Barohin wujudillah, bukti-bukti keberadaan Allah. Bukan zat Allah, wujud Allah. Ada bukti-buktinya berdasarkan pengamatan rasional. Di baliknya memang ada pengetahuan empirik, tapi kita nggak bisa mengandalkan pengetahuan empirik semata. Banyak sekali karya-karya intelektual yang bahas tentang kebuktian. Coba saya
Apa Anda mau bicara Richard Dawkins, The God Delusion itu? Tuh, tadi udah saya tampilin, buku yang mengkritik itu habis. Seorang dokter juga, seorang filsuf juga, Ayman Al-Bisri ya, dan kitab-kitab yang lain. Baik, kemudian ada pertanyaan, apakah ada konsekuensi bila misal salah menafsirkan, kemudian yang kedua, apakah ada kebenaran absolut? ya, apakah ada kebenaran absolut? Ya ada loh. Anda mengatakan, bagi yang mengatakan tidak ada kebenaran absolut pun, dia akan terpaksa mengabsolutkan pandangannya. Kalau Anda mengatakan tidak ada kebenaran absolut, itu absolut apa enggak? Kalau Anda mengatakan tidak, ya ngapain Anda mengkritik orang-orang yang mengatakan kebenaran ada kebenaran absolut? Ya pasti dia akan meyakini bahwa itu kebenaran absolut gitu loh. Naif sekali itu orang-orang yang mengatakan tidak ada kebenaran absolut itu. Anda mengabsolutkan pandangan Anda loh. Tadi kausalitas itu, coba, ayo. Saya juga pengen mengajak kita diskusi secara akal sehat ya. Tapi ada referensi juga gitu loh. Jangan cuma main akal-akalan doang. Ya iya dong, harusnya referensi. Anda sekolah S2, S3 itu di mana-mana kalau ujian disertasi, tesis, referensinya mana? Gitu loh. Itu ilmiah namanya. Ya kalau bicara hanya asumsi, persepsi, kemudian berhayal ke Google ke sana kemana, mohon maaf. Itu namanya bukan kajian ilmiah, itu namanya asbun. Nah, mohon maaf gitu loh, harus kita katakan begitu. Oke, kemudian lanjutannya tadi pertanyaan apa? Tadi ada kesulitan nggak sih kalau misal? Oh tadi apa namanya? Apakah ada kebenaran? Ya udah terjawab ya, karena absolut. Oh iya, efeknya apa? Pak, dari beliau kan mengatakan bahwa pengetahuan rasional itu tidak memenuhi kaidah ilmiah, ya kan? Tidak memenuhi kriteria ilmiah. Artinya, saya simpulkan dari situ beliau menyimpulkan bahwa yang ilmiah itu hanya empiris semata gitu loh. Dan itu kan kelihatan ada rekaman di Robito Halawiyah ketika ada lawan debatnya yang mengatakan ilmiah itu tidak selamanya indrawi. Terus beliau, ya itu ilmiah yang indrawi, kan gitu kira-kira kan? Anda mungkin melihat itu ya. Ya saya simpulkan dari situ. Apakah ada efeknya? Itu efeknya banyak Pak. Anda percaya surga neraka itu nggak pernah kelihatan loh. Surga neraka itu nggak pernah kelihatan loh. Nabi agung yang bernama Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim dan lain itu nggak pernah ada. Saya nggak pernah ketemu juga. Tapi kenapa Anda memastikan keberadaannya? Dengan epistemologi kaum empiris, Anda nggak akan bisa menjawab loh. Kemudian, kalau Anda menjadikan metode empiris sebagai metode ilmiah satu-satunya, Anda nggak akan punya tolok ukur untuk membedakan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Penyembah patung, penyembah setan, bener aja. Yang penting kan iman aja, kan gitu. Nggak punya standar ilmiah loh. Epistemologi kaum rasionalis, ya, para filosof Muslim, para teolog Muslim, itu punya tolok ukur. Banyak kaidah-kaidah keilmuan, yaitu makanya dibahas dalam ilmu logika. Itu tuh standar ilmiahnya, rasional itu ada ilmunya gitu loh. Makanya yang rasional itu ilmiah ya karena ada ilmunya, ada kaidah-kaidahnya. Itu ya. Nah jadi apa namanya? Iya, konsekuensinya itu. Kalau kita mengingkari khobar sodik misalnya, di antara epistemologi wasailul ilm itu khobar sodik, kabar yang jujur, yang terpercaya, yang bagiannya ada dua, ada khobar mutawatir, ada khobar muayyad bil mu'jizah, ya, khobar nabi muayyad bil mu'jizah, kabar seorang nabi yang tervalidasi dengan mukjizat gitu loh, bukan cuma diakui sebagai nabi. Jadi kita itu Bapak Ibu sekalian meyakini, bukan cuma meyakini itu asal percaya doang, enggak, ada landasan rasionalnya. Nabi Muhammad itu dibuktikan secara rasional sebagai nabi melalui metode rasional. Kalau beliau terbukti sebagai nabi dan nabi utusan Tuhan, Tuhan bilang ada surga, neraka, malaikat, jin, setan, Anda nggak pernah ngelihat sekalipun, itu harus Anda benarkan loh. Karena Tuhan nggak mungkin bohong. Tuhan emang ada apa enggak? Makanya kita bahas dulu tadi itu di awal. Ada apa enggak? Itu satu kesatuan epistemologi Islam itu. Kalau Tuhan terbukti ada, Muhammad terbukti sebagai nabi, yang dia katakan itu benar. Kaum sekuler, orang-orang sekuler, orang liberal itu kadang-kadang menafikan yang itu tuh, yang terakhir saya sebut itu. Seolah pengetahuan hanya terbatas pada indera dan rasio saja. Oh tidak. Coba, kalau saya bisa menolak keilmiahan wahyu itu dengan dua alasan saja. Satu, Anda buktikan Tuhan tidak ada. Kedua, Anda buktikan bahwa manusia agung bernama Muhammad alaihissalam bukan seorang nabi. Ayo, saya terima itu. Saya terima bahwa wahyu itu tidak ilmiah kalau Anda bisa buktikan dua hal itu. Tapi kalau sebaliknya, bahwa Tuhan terbukti ada secara rasional, Muhammad terbukti sebagai nabi, surga, neraka, yang nggak pernah kelihatan itu, nabi-nabi terdahulu itu kan kabarnya mutawatir. Manusia sepanjang zaman mengabarkan ada manusia namanya Ibrahim. Ada atau tidak jejak arkeologisnya, ya itu benar, itu historis.
Dari mana landasannya? Itu epistemologi tadi. Kabar yang terpercaya. Jadi untuk memvalidasi sesuatu yang bersifat metafisik, epistemologi kaum empiris tidak akan bisa masuk ke sana. Tapi epistemologi kaum rasionalis bisa. Saya menyarankan saudara-saudara sekalian baca 2 buku filsafat. Kalau Anda sudah membaca dan menghatam kitab ini, saya yakin orang setangguh apapun tidak akan bisa mengalahkan Anda. Satu judulnya Falsafatuna karya Bakir Sadr, seorang filsuf Syiah. Kedua Al-Usus Al-Mantiqiyah lil Istiqra. Itu 2 kitab tebal memberikan landasan yang sedemikian kokoh atas filsafat rasionalis yang tadi saya paparkan itu. Bahwa pengetahuan yang bersifat ilmiah tidak selamanya empirik, karena di balik pengetahuan empirik justifikasinya itu harus melibatkan pengetahuan rasional, kausalitas, hukum non kontradiksi dan lain-lain. Ya, saya kira begitu ya. Kemudian ada lagi buku dari seorang Sunni, tadi Syiah kan? Seorang Sunni, buku juga sangat bagus juga, judul Kubrul Yaqiniyat Al-Kauniyah. Itu sangat mumtaz, 100%. Bahkan guru saya mengatakan hadal kitab kullu satrin lahu ilm. Kitab ini setiap barisnya ada ilmu. Oh, luar biasa itu. Muhammad Said Ramadanil Buti rahimahullah.